Sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan satu yang ku rindu. Ini pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami untuk lebih lagi mendekat dan tinggal di dalam-Mu Tuhan. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami butuh urapan dari Tuhan. Karena firman-Mu berkata ketika Roh-Mu turun atas kami, kami diberi kuasa oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sebentar lagi kami akan dengar. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Suci kuduskan hamba-Mu. Taruhkan pesan-pesan firman Tuhan bagi kami semua. Sehingga yang sakit mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Turunlah atas kami kuasa-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, shalom. Wah, suaranya tidak terlalu menggoncangkan sorga. Shalom. Ya, walaupun kita tidak seberapa, saudara percayalah bahwa kursi-kursi yang kosong itu ada malaikat di sana. Amin, haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya rindu menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Pujian ini sudah sering kali kita dengar, nanti kita nyanyi sama-sama refnya ya. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I do you as a father. Do you as a friend, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita angkat pujian dikatakan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so
sebentar saudara. Saya mau saudara nyanyi lebih semangat lagi. Amin. Nyanyinya jangan loyo saudara. Saudara mau nyanyi atau tunggu dinyanyikan? Mau nyanyi ya. Jadi kalau saudara mau nyanyi, mari kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu, katakan all my life you have been faithful. All my life you have been so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, silakan kita duduk. Kita mau bernyanyi karena Tuhan kita baik. Amin. Kasih setianya tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Seringkali kitalah yang meninggalkan dia. Seringkali kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Amin. Di hari pencurahan Roh Kudus kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bukan sekedar mati bagi kita. Dia naik ke sorga dan dia mengirim penolong bagi saudara dan saya. Jadi kita tidak seorang diri, tapi kita punya penolong, itulah Roh Kudus. Bilang buat kiri kananmu, engkau tidak sendiri. Yang muda-muda walaupun engkau masih jomblo, engkau tidak sendiri. Ibu gembala, yang Bapak Gembala sudah pergi ke sorga, Ibu Gembala tidak sendiri. Amin. Amin. Anak-anak muda, engkau tidak sendiri. Rupanya pada sendiri mereka. Saudara, kita mengucap syukur ketika Tuhan naik, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan berkata, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah sekalipun dia akan ungkapkan ketika kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Amin. Ketika HP kita tiba-tiba error, data kita habis, semuanya panik. Handphone ketinggalan di rumah juga panik. Padahal dulu gak pegang handphone juga gak ada masalah kan. Tapi sekarang orang saudara, handphone gak boleh sampai ketinggalan. Yang jadi pertanyaan, apakah Roh Kudus tetap dalam hati kita? Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita saudara, maka hubungan kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita, tapi diri kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Tadi baru intronya. Kalau penyanyi kan ada intronya, bait 1, bait 2, baru ref, ulang, baru nanti endingnya 2 jam. Oke, kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 2
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Filipi 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya. Dan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Ayat yang pertama katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada banyak nasihat-nasihat yang dunia tawarkan hari-hari ini. Orang lebih senang dengar kata motivasi. Firman Tuhan bukan menjadi rema, tapi sekedar firman itu hanya jadi motivasi saja. Makanya banyak kata-kata motivasi yang di YouTube itu laris sekali. Kalau saudara lihat, saya dikirim oleh teman saya. Agama Buddha, mereka juga bikin ibadah seperti kita. Saya kaget saudara, WL-nya begitu luar biasa. Pendetanya juga yang khotbah, gayanya juga sama. Sepintas kita lihat sepertinya pendeta orang Kristen, tapi ternyata pendeta Buddha. Mereka nyanyi pakai band, pakai singer saudara. Nggak bisa dibedain. Tapi kuasa roh itu pasti berbeda saudara, amin. Kuasa yang dimana roh Allah turun di tengah-tengah ibadah itu pasti suasananya berbeda. Satu saat saudara, ketika saya bersama dengan rekan-rekan saya dipanggil untuk mengisi lagu rohani. Karena memang pada waktu itu saya sama teman-teman tuh hidup lagi memang benar-benar pas-pasan. Jadi kalau ada mau backing vokal, penyanyi siapa, rekaman, semua kita ambil. Lalu teman saya bilang begini, ayo cepat mau rekaman satu lagu. Kurang lebih ya 30 tahun lalu kisahnya ini. Ayo rekaman, ya kita sih semangat saudara. Ini habis rekaman mau dapat uang. Jadi motivasinya bukan melayani tapi motivasinya uang dulu gitu. Karena hidup lagi susah. Kita nyanyi saudara.
Waktu sementara rekaman, kata-katanya, Dia pencipta dunia ini, mari kita datang bersyukur. Saya pikir lagu rohani. Terakhir di tengah-tengah, mari kita menyembah Dewa Kuan Yin. Oh, kaget saya saudara. Saya tanya, ini rekaman apa? Lalu teman saya bilang, rekaman lagu rohani. Rohani apa? Ya Buddha, Konghucu termasuk di dalamnya. Tapi karena namanya mau dapat uang, ya gue nyanyi aja kan. Tapi waktu kata-kata dewa, saya diem. Saya nyanyi sama Gloria Trio. Saudara tahu ya penyanyi Gloria Trio? Dia juga nyanyi saudara sama saya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Saya nyanyi Tuhan. Pas dia ngomong dewa saya diem. Dia bilang, oh ketahuan lu ya. Berarti amplopnya gak bisa rata ini. Karena tiap kata dewa lu kagak nyanyi. Oh jangan dong gitu kan. Hati nurani saya di satu sisi saya butuh uang. Tapi di sisi lain saudara saya berat. Satu amplop. Tapi kalau bisa berkatnya sama. Tapi kita nyanyi gak kompak. Dia nyanyi nyembah dewa-dewa, saya gak mau. Tetap hati saya kepada Yesus. Itu karena belum tahu. Terakhir saya bilang, lu ngaco ya. Masa ngajak gua nyanyi rekaman lagu rohani kayak begini? Ya kan lu bilang apa aja. Yang penting rohani. Tapi bukan begini juga keles. Jadi kalau sekedar ibadah seperti ini saudara, kita bisa kalah sama orang-orang seperti itu. Sekarang orang seberang juga udah mulai dengan menyebut nama Tuhan. Wah, kata-katanya juga luar biasa. Tapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara. Dia mengosongkan dirinya, menjaga sungguh-sungguh saudara. Rencananya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi jangan main-main saudara. Ini merupakan hari-hari terakhir. Firman Tuhan berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Memiliki pelayanan untuk memadukan kesehatian itu enggak mudah. Karena seringkali perpecahan terjadi di gereja. Bukan jemaat yang bikin kasus. Justru ring satu yang suka bikin kacau dalam pelayanan. Ring satu itu siapa sih? Menurut saudara siapa ring satu? Lu gak ada orang di sini. Menurut saudara ring satu itu siapa? Ya? Ya orang-orang yang melayani di mimbar ini ring satu. Majelis. Gak heran kalau mereka yang sering kali bikin kacau. Karena waktu Yesus disalib, yang jual dia juga orang dalam. Tapi ring satu di sini gak ada. Ring satu di sini manis semuanya. Semanis wajahnya. Amin ya Bu Gembala ya. Amin. Kelihatan kalau Ibu Gembalanya mukanya cerah, ini pasti ring satunya mantap. Tapi kalau Bu Gembalanya udah muka letih, lesu, lelah dan berbeban berat, ini bahaya ini. Jadi kesehatan dalam pelayanan itu penting saudara. Bayangkan kalau WL minta sama pemusik lagu ini, pemusik bilang gua kagak mau lagu itu. Kadang-kadang pemusik yang ngatur WL loh. Jagoan dia.
Harusnya kan pemusik ikut penyanyi. Ini penyanyi yang gini-gini. Kata pemusik. Kecuali di sini mantap. Karena berasa saudara, orang yang sehati, sepikir, sejiwa, itu pelayanannya pasti ada terobosan. Amin. Orang akan mengalami pemulihan. Perhatikan saudara, firman Tuhan berkata, jika ada 2 orang sepakat. Dalam hubungan suami istri juga harus sepakat. Yang muda-muda dengar baik. Belum menikah mah semuanya indah. Masih pacaran, babes. Belum apa-apa udah cinta, yang. Udah nikah, yangnya hilang, tinggal peang. Saudara harus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di situ, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Iya kan? Kenapa rumah tangga seringkali banyak mengalami perpecahan? Anak saya bilang, Mami, bos saya di tempat pekerjaannya dia, ternyata bosnya ini punya pemahaman sendiri dalam rumah tangga. Bosnya punya istri ini anak Tuhan, tapi bosnya sendiri Buddha. Yang luar biasa saudara, mereka karena istrinya ini Katolik. Katolik kan anti perceraian. Sebetulnya bukan Katolik, firman Tuhan bilang tidak boleh bercerai. Tapi yang strict banget itu Katolik. Enggak ada kata cerai, hanya maut yang memisahkan. Tapi gaya hidupnya saudara, mereka ternyata bilang begini, suami istri. Kita kayaknya rumah tangga kita lempeng-lempeng, nyaman-nyaman, kayaknya kurang enak. Bagaimana kalau rumah tangga kita punya variasi sendiri? Saya tanya sama anak saya, variasinya apa itu? Jadi masing-masing bilang begini, kita jangan bercerai, tapi you boleh ganti pasangan, saya pun boleh ganti pasangan. Karena kalau gua makan gado-gado terus, bosen. Sekali-sekali gue makan soto ayam. Tempat ini gak ada, amin. Sekali gado-gado tetap. Biar lu enek-enek. Terima dah derita lu. Karena banyak ibu-ibu berkata, aduh Tuhan, aku gak sanggup lagi. Tapi firman Tuhan mengingatkan hari ini. Supaya kita sehati, sepikir, sejiwa. Paulus tulis ini bukan karena dia tidak ada pengalaman saudara. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, konsep hidupnya berubah total saudara. Dari seorang penganiaya jemaat, dari seorang yang radikal membenci anak-anak Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari-lari untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Hidup kita di dunia ini gak lama. Jadi jangan saudara pikir yang tua mati duluan. Yang muda-muda belum tentu. Ada yang udah masuk keluar rumah sakit gak mati-mati. Sampai anaknya bilang, gila ya mak gua kebal banget. Udah habis duit, masuk keluar, nggak mati saudara. Sebaliknya ada orang yang tidur tiba-tiba nggak bangun lagi. Tapi kita mengucap syukur hari ini kita masih bangun, amin. Jadi kalau masih bangun, semangat cari Tuhan, amin. Sehati, keluarga rumah tangga sehati, kompak. Karena firman Tuhan bilang kalau kita rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Berkat itu gak akan mengalir kalau ada perpecahan, gak ada. Jadi kalau engkau rumah tangga ribut, berantem, lalu Tuhan berkati, gak mungkin ada berkat saudara.
Tapi saya lihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan ingatkan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan berkata kalau nggak ada gua pelayanan nggak jalan. Kalau nggak ada gua multimedia nggak jalan. Harusnya berkata kalau tidak ada Tuhan maka pelayanan ini tidak mungkin berjalan. Rumah tanggaku bisa bertahan sampai hari ini karena Tuhan. Salomo bilang, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin. Jadi anak muda kalau masih muda, waduh, cita-citanya banyak, ambisinya banyak. Tapi nanti udah mulai umur 50 baru mikir. Oh ternyata apa yang ku kejar cuma sampai di sini. Kalau kita bawa mobil, kalau di mobil box depan mobil kita biasanya banyak tulisan, apalagi truk-truk luar kota. Kemarin kita baca di situ ditulis begini. Harta, tahta. Habis itu apa? Tahta, harta, apa? Wanita. Tapi dia bukan tulis begitu. Tahta, harta, mayat. Kita baca, kita ketawa. Lu punya harta sebanyak apapun, ketenaran setenar-tenarnya, tapi satu ketika jadi mayat. Jadi tengkorak. Makanya sesama tengkorak dilarang saling mendahului. Jangan sombong. Mari hidup dengan kerendahan hati. Semakin engkau dipakai Tuhan, semakin engkau dipromosikan Tuhan. Jangan bilang karena gua punya hubungan dengan Tuhan. Bukan. Bukan sekedar itu. Tapi katakan, aku ini hamba yang tidak berguna. Kalau kita dipakai Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Bilang buat kiri kanan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan jangan sampai ceberut, kasih Tuhan. Senyum dong. Kasih Tuhan itu, orang yang memiliki kasih itu berbeda. Saudara lihat wajah-wajah orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mukanya biar kere, biar gak ada duit, kelihatan kayak orang kaya. Bener, satu ketika saya punya jemaat, punya anak kecil. Tiap kali dia kalau ketemu saya, lihat sama anak-anak saya, dia bilang sama mamanya, Mama, ini orang-orang kaya. Anak itu tiap kali ketemu kita, Mak, orang kaya. Anak kecil kalau ngomong saudara itu bukan dibuat-buat. Kalau orang gede bisa bersandiwara, Ci, kece lu di luar, ih kece apa, gendut. Penuh dengan sandiwara saudara. Tapi kalau anak kecil yang ngomong, itu gak ada sandiwara. Karena dia lihat ini tampang orang kaya. Padahal mas seringkali juga kagak punya duit. Tapi dibilang tampang orang kaya. Daripada orang kaya, tampangnya kere. Ada juga saudara, makin banyak uang, makin mukanya kere. Ada satu ibu mau daftar anaknya sekolah. Dia sengaja pakai daster yang robek-robek. Dia bilang, suster, tolonglah kasih kurang uang sekolah anakku. Aku susah ini. Sengaja datang pakai daster robek-robek. Keluar dari situ, ada satu ibu bilang, jangan percaya ibu itu. Itu orang kaya. Cuman waktu mau minta potongan sekolah, dia pakai daster robek. Metro mininya ada banyak. Orang kaya tampang kere. Jadi jangan bikin diri saudara kere. Biar karena kita ini
anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah anaknya sendiri. Amin. Jadi kita ini bernilai, kita bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Kalau mereka punya Tuhan kaleng-kaleng, makanya dibela. Tuhan kita bukan kaleng-kaleng. Tuhan kita yang punya napas, saudara dan saya. Makanya ada satu pembicaraan. Ini kisah nyata, saudara. Seorang pengusaha kaya raya. Dia naik pesawat bisnis kelas. Di sebelahnya ternyata pendeta. Pendeta juga naik bisnis kelas. Ya sekali-sekali dong, jangan naik ekonomi terus kan. Boleh juga dong pendeta naik bisnis kelas kan. Tapi jangan ngerepotin panitia. Banyak saya ketemui gitu. Oh, saya sudah pendeta besar karena badanku besar. Jadi kalau duduk di ekonomi tak bisa bergerak. Jadi harus siapkan bisnis kelas. Pengusaha ateis ini duduk di sebelah pendeta. Lalu pendeta ini berkata, Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa melayani. Supaya ada jiwa yang kubawa bagi engkau. Lalu dia tanya kepada pengusaha ini, Bapak kerjanya apa? Lalu dia sebut, saya pemilik saham dari perusahaan ini. Saya punya perusahaan di sini, di sini, di sini, sini. Mungkin ada 20 perusahaan dia bilang. Wah, berarti kaya. Lalu ateis ini bilang sama pendeta ini, you punya pekerjaan apa? Atau kamu punya perusahaan berapa? Pendeta ini berkata, perusahaan saya ada di seluruh muka bumi. Yang kaya bingung, gila. Gue udah kaya ternyata dia lebih kaya. Usaha apa sih bos kamu? Semua. Yang di langit, yang di bumi, bahkan yang di bawah bumi. Ateis bingung, gila apa ini? Yang di atas awan-awan atau satelit. Yang di bumi perusahaannya dia bilang di seluruh muka bumi ada cabangnya. Lalu ateis ini bilang, kalau begitu tolong kamu kenalkan bosmu sama aku. Supaya kita bisa berpartner kerja. Lalu pendeta ini mulai menceritakan siapa Yesus itu. Dari situlah pengusaha ateis ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba bayangkan kalau ditanya, kamu kerjanya apa? Pendeta. Tapi dia begitu semangat untuk menceritakan nama di atas segala nama. Bertekuk lutut semua lidah. Semua lutut mengaku Yesus Kristus Tuhan. Jadi dengan baik anak muda, sekali Yesus tetap Yesus. Ada saatnya mungkin engkau jenuh. Kayaknya ikut Tuhan kayaknya gak ada perubahan ya. Bukan masalah gak ada perubahan. Kita yang harus berubah dulu. Cara pandang kita, cara berpikir kita harus berubah. Jangan berpikir ikut Tuhan jalannya lurus saja. Kecelakaan banyak terjadi justru di jalan yang lurus. Vanessa Angel, Vanessa siapa tuh? Vanessa Angel ya. Kecelakaan di jalan lurus. Saking lurus kecepatannya. Juga luar biasa. Kalau di Amerika saudara, cepat sedikit ditangkap polisi. Kalau di sini makin cepat makin bagus. Biar berkurang penduduk Indonesia. Dan terlalu padat. Tapi di Amerika nggak bisa. Saya pernah pelayanan dengan satu pendeta. Dia pakai mobil Mercy terbaru dari jemaatnya. Waktu dia bawa, dia bilang begini sama saya. Bu Talita, mau coba nggak bawa? Di Indonesia kan nggak pernah nih pegang Mercy. Paling Avanza. Coba rasain. Kalau bawa Mercy kayak apa? Ini terbaru bu. Masih news banget bu. Coba. Ya saya tertantang dong. Boleh juga lah.
karunia menikmati. Saking enak saudara, kecepatan saya 180. Tapi gak berasa saudara. Pendetanya bilang, bu, slow bu, slow. Nanti ketangkep polisi. Oh saya kira kayak di Indo, gak ada masalah. Sekarang mulai tertib, ada kamera di mana-mana. Jangan nanti ketangkap polisi. Di sana ada aturannya, gak boleh cepet-cepet. Saya rasa enak memang naik Mercy. Jalannya cepet. Tapi kadang-kala justru cepet itu kita gak bisa kontrol saudara. Jadi kadang-kala ada hambatan demi hambatan, itu proses pendewasaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, amin. Ikut Tuhan bukan cuma mulus-mulus saja. Masalah, tantangan, pergumulan itu Tuhan izinkan saudara. Yang penting kita suami istri dalam pelayanan sehati, bergandengan tangan. Jangan cuma pinter nyanyi, bergandengan tangan dalam kasih. Dalam satu hati. Terus. Terang kasih Tuhan. Pas dia mau bilang, kau saudaraku. Pas itu dia ngutang gak bayar-bayar. Kau, jangan, bukan. Dia ngutang gak bayar-bayar sama aku. Saudara mari. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya kita punya hati yang sungguh-sungguh. Tidak lagi mengharapkan puji-pujian yang sia-sia. Saya udah melayani, kok Bu Gembala gak kasih apresiasi sih buat saya. Banyak orang tuh suka ngambek, butuh pengakuan. Kita diakui di dunia, di sorga diakuin kagak? Itu jadi pertanyaan. Kita diakuin di dunia, disanjung-sanjung. Orang kan seneng banget disanjung-sanjung kan. Satu saat saya ikut pelayanan satu pendeta. Saya gak sebutlah nama pendetanya siapa. Ini pendeta yang cukup punya nama. Dia ngomong gini sama saya. Kalau saya ajak ikut pelayanan, ikut dong. Soalnya kalau ikut saya nanti dipromosikan Tuhan. Gitu saudara. Waduh sombongnya luar biasa. Nanti kamu disambut. Bikin upacara katanya, penyambutan. Dalam hati saya, iya Yesus juga dulu disambut. Hosana, Hosana. Habis itu salibkan dia, mau. Udahlah saudara melayani gak usah kejar-kejar itu. Dia bilang lihat sebentar kita akan disambut. Ya elah. Saya udah gak butuh-butuh kayak begitulah. Saya diundang jadi penyanyi, beliau yang khotbah, bikin di lapangan saudara. Dia bilang gini, kamu Nona naik di mobil saya. Saya bilang, Pak, saya naik bus rombongan saja. Oh jangan, ini kita khusus VIP. Bapak aja yang VIP, gua kelas kambing, gak apa-apa. Udah gak butuh-butuh kayak gitu lagi lah. Akhirnya saudara, sampailah kita di tempat tujuan. Mau disambut dengan tari-tarian dan pengalungan bunga. Akhirnya saya lihat tuh pendeta sudah turun duluan. Udah pada nari-nari, bung 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 bung, mau dikalungin. Ternyata saudara saya lihat dari jauh, kenapa kok gak jadi? Panitianya bilang begini, tidak akan ada pengalungan sebelum Ibu Talita turun dari mobil. Padahal tadi kan bapaknya sombong banget tuh. Karena Nona ikut saya, makanya Nona dapat penghargaan. Aduh Tuhan, saya bilang Tuhan ampuni dia. Jangan Tuhan salibkan dia. Tuhan ampuni dia. Akhirnya saudara panitia datang samperin saya ke bus. Bu Talita turun. Pengalungan bunga tidak akan dilaksanakan kalau Ibu Talita belum turun. Saya bilang Pak gak usah lah. Pendeta yang besar itu aja yang dikalungin. Saya gak usah, lagian gue udah capek. Dari Kupang ke situ kan jauh, lalu jalannya begini-begini. Muka saya udah aut-autan, rambut udah aut-autan. Pakein bunga lagi, udahlah Pak. Mereka aja, pendeta itu aja udah cukup. Kan saya juga gak terlalu berarti, pendeta itu yang lebih pas dikalungin bunga. 2 orang datang, saya gak mau. Pak tolong silakan. Terakhirnya pendetanya samperin saya, yang mau dikalungin itu nyamperin saya. Nona,
Ini Pengalungan tidak bisa jalan kalau Nona tidak turun. Akhirnya ya gue turun juga lah. Dikalungin. Ini saudara, kadang-kala kita kejar pengakuan. Tapi Tuhan bilang mari belajar seperti Yesus, rendah hati. Menganggap seorang yang lain lebih utama. Amin. Jadi kalau saudara gak diorangin gak apa-apa. Yang penting Yesus orangin saudara. Gak dikenal juga gak apa-apa, gak jadi masalah. Banyak orang pengen terkenal di YouTube. Macam-macam cara kan. Jelek-jelekin ini, jelek-jelekin ini, jelek-jelekin ini. Saya juga punya YouTube, jangan lupa subscribe. Orang berpikir gini, orang kira kalau orang subscribe kita dapat duit. Enggak ada. Mau 1 juta yang subscribe, kalau dia nggak nonton ya nggak dapat. Oh gitu ya Bu, saya kira setiap subscribe dapat uang. Enggak. Subscribe itu tujuannya ketika saya membuat konten baru, dia akan kasih tahu, ting ting, tolong nonton Talita Dodo, kalau enggak keterlaluan, gitu dia bunyinya. Tapi yang saya bahas firman Tuhan, yang saya nyanyikan pujian bagi Tuhan. Makanya barusan kami buat konser, namanya Nusantara Bermazmur. Saudara bisa nonton Nusantara Bermazmur. Saya nyanyi lagu Betawi. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Dia Tuhan luar biasa, tiada yang dapat menandingi Dia. Pencipta dunia dan alam semesta, encing empok anyak babe semuanya. Jangan lupa tuh kebaikannya, Dia yang bikin kita semua. Dia berkuasa di langit di bumi. Mari semuanya umat yang percaya, pegang Yesus selama-lamanya. Keselamatan sudah jadi milik kita. Senang bersama, nyok, senang bersama. Lagi, senang bersama. Kenapa pujian itu penting, saudara? Karena banyak orang ketika dengar firman Tuhan bisa tersinggung. Kurang ajar tuh si Talita pendek, kecil satu tuh. Gua tersinggung sama khotbahnya. Orang bisa tersinggung dengan khotbah. Tapi jarang kita dengar, gua tersinggung gara-gara lu nyanyi tadi. Gila kali ya kalau orang tersinggung gara-gara nyanyi. Misalkan, ku tak akan menyerah. Gue tersinggung, gue sebetulnya udah menyerah. Tapi gara-gara lu nyanyi. Gak ada saudara. Makanya pujian itu mengandung kuasa. Gembala senior saudara, Bapak Niko. Beliau bukan basicnya penyanyi. Tapi karena dia menyembah dalam roh dan kebenaran, pujiannya ada kuasa. Kata-katanya sederhana. Darahmu Yesus sucikan daku. Terus. Darahmu Yesus. Tapi lagunya itu, urapannya itu beda saudara. Karena dia nyanyi dengan rasa cinta akan Tuhan. Itu pujiannya pasti urapannya dahsyat. Jadi kalau saudara melayani sehati, setujuan saudara. Tujuan hati kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti mujizat terjadi. Kau yang sakit gak perlu tumpang tangan apalagi tumpang kaki. Banyak pendeta suka kesel. Ini orang ya, gue udah tumpang tangan gak bertobat. Kayaknya mesti ditumpang kaki ini baru bertobat. Waktu zaman Benny Hinn dulu, waduh semua orang kalau ada Benny Hinn semua tuh kepalanya pengen disodorin. Sekarang ada Ida Dayak. Sebelum dia nyembuhin orang dia nari dulu. Ya kita gak tahu itu dari setan atau dari Tuhan. Roh kita bisa menimbang saudara. Yang jelas sesuatu yang datang dari Tuhan mendatangkan sejahtera. Amin. Jangan heran saudara. Iblis juga bisa buat mujizat. Tapi dia minta tumbal. Tapi Tuhan buat mujizat. Dia gak minta tumbal. Kenapa?
karena dia sudah menjadi tumbal atas kita. Yang terakhir saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terus, terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersukacitalah. Orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harusnya hidupnya penuh dengan sukacita. Sukacita kita nggak bisa beli dengan uang. Sukacita juga kita nggak bisa buat-buat. Sukacita itu datangnya ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, yang pertama apa? Bersukacitalah, terus usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terus terimalah segala nasihatku, sehati. Yang pertama, terus sepikir. Terus hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah menyertai kita, maka apa yang kita perlu susah? Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renung. Hidup ini perenungan, saudara. Ada masalah, ada pergumulan juga harus direnungkan. Bagaimana cara aku mengatasi masalah ini? Dengan kekuatan kita nggak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari maju terus, sehati, sepikir, sejiwa. Karena ketika kita sepakat meminta apapun, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan. Kita percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Katakan, kalau Tuhan di pihakku, aku lebih dari. Yang semangat cuma di depan sini. Yang muda-muda gak semangat. Ayo yang muda-muda, yang tua jangan ngomong. Ayo, 2, 3. Kan bingung kan mau ngomong apa. Ayo, yang tua dulu deh kasih contoh. 1, 2, 3. Tuh. Lah yang muda bilang, ya jelas aja pengalamannya lebih banyak dari kita. Bisa ngomong gitu. Kalian juga nanti akan lalui masa-masa seperti mereka. Mereka juga pernah jadi muda. Emang cuman kalian doang yang muda? Ini juga pernah muda. Tapi karena mereka hidup dalam Tuhan, tetap mukanya muda terus. Bu Gembala luar biasa, senyum terus. Bu umur berapa sorry? 75, saya kira 57. Amin. Orang yang punya firman saudara hidupnya harus bergairah. Amin. Yesus mati saudara bagi kita, dia bergairah karena apa? Karena dia tahu kita adalah umat kesayangannya. Secara dagingnya memang dia bilang kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku,
tapi kehendak-Mu yang jadi. Ayo yang muda sekarang semangat. 2, 3. Aduh. Sekali lagi. 2, 3. Iya. Kalau Allah di pihakku, aku lebih dari pemenang. Setan ketawa saudara. Harus semangat saudara. Kalau Tuhan di pihakku, aku lebih dari pemenang. Ya. 1, 2, 3. Kenapa lebih dari pemenang? Karena Dia kirim Roh Kudusnya. Amin. Makanya satu tujuan kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Matikanlah keinginan daging kita. Anak-anak muda jangan berpikir kalau nggak ke diskotik kayaknya kurang gaul. Kalau nggak ngerokok kurang gaul. Iya ngerokoklah sekarang. Nanti besok-besok TBC. Udah TBC baru bilang Tuhan kenapa gua TBC? Nggak lu yang salah sendiri. Wah kalau rokok mah udah enggak bu. Apa sekarang? Narkoba. Wah lebih gawat lagi. Kita waktu buat KKR di Papua saudara. Ada anak muda laki-laki nangis air matanya ngalir. Bukan cuma air mata maaf bicara ingusnya ngalir. Kan jarang kita lihat anak laki bisa nangis gitu kan. Saya pikir oh ini pasti jamahan Roh Kudus. Saya bilang sama teman saya doakan tuh anak laki itu. Dia lagi nangis terseduh-seduh. Teman saya yang hamba Tuhan pegang dia. Dalam nama Yesus dia nangis. Ditanya, kamu kenapa? Pak Pendeta, saya sakit. Oh sakit apa? Makin mendekatlah pendetanya. Sakit apa? Dia bilang, AIDS. Udara Yesus. Ternyata anak ini kena AIDS saudara. Pantas dia nangis terseduh-seduh. Kadang-kala penyesalan itu datangnya belakangan. Tapi mari hari ini anak-anak muda ketika engkau dengar firman. Jangan keraskan hatimu. Ya, izinkan Tuhan membawa engkau akan terus melekat dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Mari saya undang kembali pemain musik. Pak Yopi, Pak Tony, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Kami ini biar sudah oma dan opa, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Coba main di E. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship
Jemaat saja, we give you all. Sama-sama. We give you all, we give you all, you all the glory. Mari kita sehati sejiwa untuk menaikkan pujian sungguh-sungguh kepadanya, karena Dia mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, we give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are naikkan setengah suara. We give you Inilah pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. You are worthy.
Kemuliaan semuanya untuk Engkau Bapa. Kami begitu percaya dan kami begitu mengerti bahwa karya pengorbanan-Mu sempurna adanya. Engkau naik ke sorga dan Engkau mengirimkan penolong-Mu bagi kami. Roh Kudus untuk menguasai kami. Sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Karena manusia sesungguhnya kami adalah roh. Dan roh kami hanya bisa diisi oleh Roh Kudus yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, yang membebaskan kami, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Roh itulah yang menghidupkan dan membangkitkan kami dari segala macam keterpurukan kami. Kami berterima kasih untuk semuanya itu. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami dan seluruh keberadaan kami. Roh Kudus tolong kami dan mampukan kami untuk melihat hal-hal yang jauh ke depan, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Engkau katakan bahwa ketika roh ada di dalam kami dapat mengerti apa kehendak dan maunya Bapa di sorga untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman. Amin.
Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita sore hari ini melalui hambanya Ibu Talita dan suami. Mari kita akan berdoa dan mengarahkan tangan kita kepada kedua hambanya beserta rombongan. Tuhan memberkatinya kembali apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Seluruh keluarga ini diberkati Tuhan, dilimpahkan kembali berkat-berkat supaya boleh menjadi berkat kembali untuk semua orang yang ditemuinya. Dimanapun pelayanan yang dijalani, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan menyertai di dalam pengembalaannya di GPPS. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Biarlah Tuhan terus berikan kami semua roh pengertian, roh kudus yang lebih lagi. Yang hari ini kami peringati pencurahannya yang luar biasa. Biarlah kami menerima sekali lagi refreshment, pengurapan yang diperbarui hari ini. Untuk kami terus maju ke depan. Anak-anak muda, engkau menjadi anak panah yang dilepaskan. Yang boleh menjaring banyak jiwa-jiwa bagi keselamatan. Bagi anak-anak muda itu dikembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang siapkanlah hati untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, serta terus berjanji untuk makin hari makin intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudusnya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak Bapak Ibu dan teman-teman sebelum meninggalkan ruangan ibadah. Untuk ibadah ketiga kita sudah selesai, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.